video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan logaritma bentuk yang kedua. Oke, kita akan bahas bentuk yang kedua. Untuk bentuk yang pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk bentuk yang kedua, di sini ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, kalau kita perhatikan, di sini basisnya sudah sama, yaitu A, ya. Berarti di sini bentuknya konstanta basisnya. Kemudian numerusnya beda, numerusnya beda. Fx di sini gx. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini ya, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka kita perhatikan saja numerusnya karena basisnya sudah sama ya. Numerusnya kita perhatikan. Fx sama dengan Gx. Nah, di sini ada syarat. Nanti dari Fx dan Gx ini, kita akan menemukan nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu untuk apa? Untuk mengecek apakah persamaan logaritma ini memenuhi syarat. Syaratnya apa? Di sini kita ada syarat numerusnya. Syarat numerusnya Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0 ya. Atau Fx dan Gx-nya itu positif, numerusnya positif. Kemudian di sini ada syarat basis. Basisnya lebih dari 0 tetapi tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang nomor 1 dulu akan kita bahas. 2 log 2x dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x dikurang 8. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 log 2x dikurang 3 ada ditambah 4. Nah, 4 ini akan kita ubah dalam bentuk logaritma ya. Nomor 1. 2 log 2x dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x dikurang 8. Oke, 4-nya akan kita ubah dalam bentuk logaritma juga. Maka yang ini kan tetap 2 log 2x dikurang 3. Nah, dalam bentuk logaritmanya bagaimana? Kita samakan basisnya. Di sini kan basisnya 2. Maka 2 log berapa? Yang hasilnya 4. 2 log 16 ya, yang hasilnya 4. Sama dengan 2 log 2x dikurang 8. Nah, di sini sudah sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan hanya ada A log fx, A log gx gitu ya. Sedangkan di sini ada penjumlahan. Kita ingat sifat-sifat logaritma. Kalau di sini ada penjumlahan, maka nanti bagaimana? Maka numerusnya 2x dikurang 3 kita kalikan dengan 16. Gitu ya, kita kalikan dengan 16. Ingat ya, ini sifat-sifat logaritma. Sama dengan yang luas kanan tetap 2 log 2x dikurang 8. Oke, kita kalikan. 2 log berapa hasilnya? 2x dikali 16, 32x dikurang 3 dikali 16, 48. Sama dengan 2 log 2x dikurang 8. Nah, di sini sudah kita ubah bentuknya. Basisnya sudah sama, maka kita perhatikan numerusnya saja. Maka menjadi bagaimana? Maka 32x dikurang 48 sama dengan 2x dikurang 8. Oke. 32x dikurang 2x ya. Sama dengan negatif 8 ditambah 48. Maka 30x sama dengan 40. X-nya berapa? X-nya berarti 40 dibagi 30 atau
X-nya yaitu 4/3. Ya, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 10. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai X-nya 4/3, sama seperti pada bentuk pertama, kita akan cek apakah X sama dengan 4/3 itu merupakan penyelesaiannya. Kita cek. Ceknya kemana? Ceknya ke syarat ya. Syaratnya numerusnya itu positif. Dan basisnya positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Ya, basisnya di sini juga sudah positif ya, 2. Dan 2 itu tidak sama dengan 1. Maka kita tinggal mengecek syarat numerusnya aja. Numerusnya harus positif, ya kan? Berarti yang pertama, untuk 2x dikurang 3. Apakah 2x dikurang 3 ini akan positif ketika x-nya sama dengan 4/3? Maka kita substitusikan nilai x sama dengan 4/3. Cek ya, di sini x-nya sama dengan 4/3. Kita cek ke sini. Nah, jadinya 2 dikali 4/3 dikurang 3. Berapa? 2 dikali 4/3, 8/3. 8/3 dikurang 3. Kalau kita samakan penyebutnya, menjadi 9/3 kan? Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata negatif 1/3. Negatif 1/3 tidak positif, ya kan? Tidak lebih dari 0. Maka nilai X sama dengan 4/3 tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi syarat numerus yang fx-nya kan, yang 2x dikurang 3. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa lihat bahwa nilai X 4/3 itu sudah tidak memenuhi. Nah, tapi kalau ada yang penasaran, bagaimana dengan numerus yang satunya? Oke, kita cek juga. Numerus yang satunya 2x dikurang 8. Kita substitusikan juga nilai x-nya, 4/3, ya kan? Dikurang 8. Jadinya berapa? 8/3 dikurang, samakan penyebut, menjadi 24/3. Gitu ya. Maka hasilnya negatif 16/3. Nah, bisa kita lihat ternyata nilai numerusnya juga tidak positif gitu kan. Nah, kalau nilai X sama dengan 4/3 ini tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya, himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Oke, seperti ini. Ya, jelas ya. Kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2. 2 log 2x dikurang 3 sama dengan 2 log x ditambah 1. Nah, ini lebih mudah karena bentuknya sudah sesuai ya. Tidak perlu kita sederhanakan lagi. Maka langsung saja kita perhatikan numerusnya. 2x dikurang 3 sama dengan x ditambah 1. Kedua ruas kita kurangkan dengan x. 2x dikurang x. Yang ruas kanan x-nya sudah nggak ada ya, ada 0. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 3. Maka di sini 1 ditambah 3. Ruas kiri negatif 3-nya sudah tidak ada juga. Oke, maka hasilnya 2x dikurang x itu x sama dengan 1 ditambah 3 itu 4. X-nya sama dengan 4. Kita cek ke numerus. Karena di sini basisnya sudah positif dan tidak sama dengan 1. Kita cek X sama dengan 4. Pertama, untuk yang 2x dikurang 3. Jadinya apa? 2 dikali 4 dikurang 3. Berapa? 8 dikurang 3. Sama dengan 5. 5 itu lebih dari 0, ya kan? Berarti dia memenuhi. X sama dengan 4 memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk X ditambah 1.
X-nya kita ganti dengan 4. 4 ditambah 1. Ternyata hasilnya juga 5. 5 itu juga lebih dari 0 atau positif. Maka nilai X sama dengan 4 memenuhi kedua numerus, yaitu positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya bagaimana? Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 4. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 3 log X ditambah 2 ditambah dengan 3 log X ditambah 3. Oke. Ruas kiri tidak perlu kita sederhanakan lagi. Sudah 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Oke. Nah, ruas kanan bagaimana? Ruas kanan kita lihat. Ternyata di sini ada penjumlahan ya. Dan di sini basisnya sudah sama, yaitu 3. Maka kita ingat sifat logaritma lagi. 3 log, bagaimana kalau di sini penjumlahan? Maka kedua numerusnya kita kalikan. X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 3. Maka hasilnya 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 3 log, yuk satu-satu yuk, X dengan X kuadrat, kemudian X dengan positif 3 dikalikan, ditambah 3X, kemudian ini ditambah 2X, kemudian yang belakang ditambah 6. Oke. 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 3 log X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Oke. Sudah ya? Sudah kita sederhanakan sampai sini. Basisnya sudah sama yaitu 3. Dan 3 itu memenuhi syarat. Maka kita tinggal melihat numerusnya saja. X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Oke. Di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat ya. Masing-masing ruas kita kurangkan dengan X kuadrat. Oke, maka X kuadratnya sudah tidak ada lagi. Ya, sudah kita kurangkan dengan X kuadrat. Kemudian tinggal berapa? 4X. Yuk, yang ruas kanan kita kurangi dengan 5X. Yang ruas kiri juga kita kurangi dengan 5X. Maka ruas kanannya sudah tidak ada lagi 5X. Kemudian 6. Kedua ruas kita kurangi dengan 5. Dikurang 5. Gitu ya. Tinggal berapa ini? Negatif X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, X-nya sama dengan negatif 1. Kita cek lagi. Ya, kita cek. Nah, perhatikan, kita ceknya kemana? Kita cek untuk nilai X sama dengan negatif 1. Kita ceknya kemana? Perhatikan ya. Di sini kita akan mengeceknya satu persatu. Lihat pada soal. Jadi kita akan mengecek kepada ini. X kuadrat ditambah 4X tambah 5. Kemudian X ditambah 2. Dan X ditambah 3. Oke, jadi kita ceknya pada soal, bukan lagi pada persamaan yang terakhir kita dapat. Ya. Oke, maka yang pertama akan kita cek pada X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Oke. Negatif 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali negatif 1 ditambah 5. Berapa? 1 dikurang 4
ditambah 5. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 ditambah 5, berarti 2. Ya, 2 itu lebih dari 0. Oke. Maka memenuhi untuk numerus yang ini ya. Sekarang untuk yang X ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Hasilnya juga positif. Ternyata X sama dengan negatif 1 juga memenuhi numerus X ditambah 2. Bagaimana untuk X ditambah 3? X ditambah 3 sama dengan negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Ternyata X sama dengan negatif 1 juga memenuhi numerus X ditambah 3. Nah, karena X sama dengan negatif 1 memenuhi ketiga numerus yang ada pada soal, maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1. Oke, ini beberapa soal untuk persamaan logaritma bentuk yang kedua. Nah, untuk video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal untuk persamaan logaritma bentuk yang ketiga. Oke, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.